Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mengerjakan tugas UTS, yaitu kita akan menjelaskan strict case dan juga definisi sampai kesimpulan mengenai apa itu DMD atau Duchenne Muscular Dystrophy. Oke, mungkin langsung aja ya, lihat video kita. See you! Oke, selamat siang Bapak. Saya Toto dari Padi. Saya di sini ingin melamar kerja. Mungkin ini CV saya boleh dulu, Pak. Selamat siang juga Pak Toto. Kita mulai aja wawancaranya ya. Kita tanya aja kok, nggak usah kaku-kaku banget. Oke, pertanyaan pertama. Permisi Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Nah begini nih Pak, saya kan kemarin habis rekrut karyawan nih, habis wawancara juga. Kemarin tuh saya nemu satu kandidat tuh bagus banget, dah markotop lah pokoknya. Tapi pas saya screening lagi di sosial medianya, ternyata bapak ini tuh dia punya penyakit genetik gitu Pak. Tapi dari tubuhnya tuh dia kelihatan sehat. Padahal kemarin waktu wawancara juga baik-baik aja, mukanya segar. Pokoknya in top condition sebenarnya. Bapak coba lihat dulu deh. Oh iya, sebentar ya, saya cek dulu. Siap Bapak. Definisi DMD atau Duchenne Muscular Dystrophy merupakan kelainan penyakit distrofi yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode protein distrofin. Nah, penyakit DMD ini terletak di kromosom X, lokus XP21,2 yang meliputi 86 ekson. Kelainan gen yang mungkin terjadi juga yaitu deletion, duplication, serta mutasi titik yang menyebabkan distrofi ini tidak memproduksi di otot. Sekitar 60-70% penderita MD mengalami mutasi delesi, 5-15% mengalami duplikasi, dan 20% sisanya mengalami mutasi kecil-kecilan. Hal tersebut menyebabkan ototnya menjadi lebih rentan terkena penyakit atau kerusakan yang menyebabkan hilangnya massa otot dan fungsi otot. Nah, umumnya gejala DMD ini juga muncul di usia yang relatif lebih muda daripada penyakit distrofi otot lainnya, yaitu biasanya ada di rentan balita atau usia anak-anak. Distrofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dys yaitu buruk atau salah, sedangkan troph yaitu nutrisi atau pertumbuhan. Nah, dalam konteks medis, ini tuh berarti pertumbuhan atau perkembangan yang tidak normal. Selanjutnya pada simptoms 2-5 tahun, adanya keterlambatan motorik seperti cara berjalan atau lari yang abnormal yang membedakan dia berbeda dengan anak seusianya. Tanda paling umum yaitu gower signs, di mana dalam posisi duduk dia itu tidak bisa langsung berdiri, tapi perlu memanjat dengan tubuhnya sendiri menggunakan kedua tangan yang bertemu pada lutut dan paha. Lalu pada rentang usia 5-12 tahun, kelemahan otot yang hampir terjadi di seluruh anggota tubuh membuat penderita sulit melakukan aktivitas yang membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi seperti berlari, melompat, ataupun naik tangga. Selain itu, penurunan stamina atau fatigue juga kerap muncul akibat dari kondisi tersebut. Akibat degradasi otot, penderita DMD juga memiliki risiko besar untuk memiliki skoliosis karena tidak dapat menopang tubuh yang postur yang tegak. Kontraktur atau kekakuan sendi dan otot gerak juga tidak dapat terhindari. Semakin lemah otot, maka semakin menurun juga fungsi sistem-sistem yang bergantung padanya. Organ jantung merupakan salah satu otot yang paling berdampak karena mengalami kardiomiopati yang menyebabkan kerja pompa darah itu tidak maksimal dan dapat memperparah keadaan organ-organ atau anggota tubuh lainnya. Lalu pada sistem pernapasan, melemahnya otot inspirasi dapat menyebabkan gagal nafas hingga infeksi paru. Seperti penyakit genetik lainnya, penyakit DMD dapat diwariskan melalui orang tua yang memiliki penyakit DMD juga lalu diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, setidaknya 2/3 dari total kasus penyakit DMD ini yang terkena penyakit DMD itu dari pembawaan orang tuanya atau warisan orang tuanya, dan 1/3 dari sisanya terjadi secara sporadik atau mutasi baru. Nah, seperti yang kita tahu juga, laki-laki itu lebih rentan terkena penyakit DMD karena laki-laki memiliki satu kromosom X, di mana jika kromosom X tersebut terkena penyakit DMD, dia akan mengembangkan penyakit DMD yang baru. Nah, selain itu perempuan tuh tidak lebih rentan terkena penyakit DMD karena perempuan memiliki dua kromosom X, di mana kromosom satu lagi yang normal tuh masih bisa menghasilkan protein. Jadi kalau misalnya kromosom X perempuan satu lagi terkena, jadi perempuan itu tidak terkena gejala yang berat. Jadinya perempuan itu hanya menjadi pembawa atau carrier saja. Ketika Pak Toto menikah dan memiliki anak, ada 3 case yang kemungkinan dapat terjadi. Case yang pertama, ketika ayah DMD dan ibu non-carrier.
anak laki-laki dan anak perempuannya memiliki kemungkinan mengidap penyakit tersebut sangat kecil. Untuk kasus anak perempuannya, dia bisa menjadi carrier. Dia bisa membawa genetik, tapi kemungkinannya juga sangat kecil. Lalu, case kedua, ayah DMD dan ibu carrier. Nah, untuk case yang ini, anak perempuannya memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit DMD ini. Dan anak perempuannya ini juga bisa membawa genetik dari ibunya ini, karena ibunya carrier. Kemungkinannya juga lebih tinggi dari yang ibu non-carrier tadi. Lalu, case yang ketiga, ayah DMD dan ibu DMD. Nah, karena ayah dan ibunya ini mengidap penyakit DMD, anak laki-laki maupun perempuannya ini memiliki kemungkinan untuk mengidap DMD-nya ini sangat tinggi dari case-case yang tadi. Nah, untuk anak perempuannya juga dapat membawa genetik DMD-nya juga sangat tinggi dari case-case yang tadi. Lalu, bagaimana caranya kita mencegah penyakit genetik DMD agar tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya? Yang pertama yaitu konsultasi kepada konselor genetik agar memahami resiko kehamilannya. Lalu yang kedua, carrier screening sebelum menikah untuk mengetahui apakah salah satunya memiliki genetik penyakit tersebut atau tidak. Pemeriksaan memang diperlukan dan dibutuhkan untuk mengecek apakah ada penyakit atau kelainan yang tertinggal dari medical check-up biasa. Tapi tetap bakal ada konsekuensi yang berlaku. Untuk setiap orang yang terkena penyakit atau kelainan tertentu, itu harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu aspek sekecil apapun. Pemeriksaan genetik biasanya menggunakan cek darah, jantung, maupun air seni. Nah, untuk penyakit lebih lanjut seperti DMD atau sebagainya, itu biasanya pemeriksaannya itu tidaklah murah. Apalagi dengan masa yang banyak, let's say 1.000 orang, itu tuh gak murah bagi perusahaan. Nah, jadi bagaimana kalau kita menggunakan tes ini sebagai hasil tahapan akhir apabila pegawai sudah dipastikan lolos? Tentunya dengan persetujuan dari pegawai, karena takutnya hasil yang diberikan itu malah membuat mental seorang pegawai itu tersebut down apabila terkena penyakit kelainan lainnya dan berat untuk hidupnya. Hingga hari ini, belum ada satupun pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit DMD hingga 100%. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi penderita agar tidak menjadi lebih parah. Yang pertama, fisioterapi. Fisioterapi berfungsi untuk menjaga kestabilan otot penderita. Selain peregangan, fleksibilitas, dan juga latihan olahraga sesuai dengan kemampuan, penggunaan alat bantu gerak seperti kursi roda maupun braces dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan penderita DMD untuk hidup lebih mandiri. Yang kedua, ada farmakologi. Selain latihan fisik, penderita DMD juga bisa mengonsumsi obat-obatan untuk mengurangi inflamasi dan menjaga fungsi ototnya. Antara lain, kortikosteroid yang berguna untuk memperlambat melemahnya otot dan menunda penderita kehilangan kemampuan berjalan. Obat-obatnya ada seperti prednison, deflazacort, dan famorolon. Lalu ada terapi obat seperti exon skipping drugs yang berfungsi untuk membantu produksi distrofin. Lalu ada givinosat atau duvizat yang berguna untuk mendukung diferensiasi sel. Lalu ada salah satu obat paling mahal di dunia yakni Elevidys atau Sarepta Therapeutics yang berguna untuk mengobati mutasi gen distrofin dan memperlambat perkembangan penyakit. Hal ini dilakukan melalui produksi mikrodistrofin. Lalu ada perawatan jantung dan organ pernapasan. Obat-obat yang digunakan biasanya adalah ACE inhibitors atau beta blockers yang berguna untuk mengurangi gejala maupun efek samping dari kardiomiopati. Yang ketiga ada stem cell yang masih dalam tahap penelitian. Stem cell berfungsi untuk meregenerasi sel atau jaringan otot yang sudah rusak. Jenis-jenis yang bisa digunakan antara lain ada MSC yang memiliki kemampuan imunosupresif sehingga bisa mengurangi inflamasi. Lalu ada iPSC yang berasal dari kulit atau darah penderita, lalu didiferensiasi menjadi sel otot baru untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan dari sistem imun. Lalu ada mesoangioblast yang berasal dari dinding pembuluh darah yang dapat dikirimkan melalui aliran darah sehingga dapat menjangkau beberapa kelompok otot sekaligus. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal, apakah Pak Toto diterima atau tidak? Dan jawaban dari kami itu mengatakan tidak. Keputusan ini kami ambil karena Pak Toto sendiri memiliki genetik penyakit yang kian hari akan semakin buruk keadaannya. Sedangkan beban kerja atau workload dari perusahaan itu memiliki kemungkinan untuk memperparah keadaan Pak Toto yang sekarang. Bukan karena diskriminasi, melainkan ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kondisi Pak Toto saat ini. Mungkin kita bisa memberi opsi kepada Pak Toto, yaitu
Yang pertama, Pak Toto bisa bekerja di perusahaan lain yang memberikan beban kerja yang lebih ringan sehingga tidak mempersulit ataupun memperparah keadaan Pak Toto. Yang kedua, Pak Toto juga bisa menjadi anggota dari yayasan-yayasan non-profit yang membantu orang-orang dengan disabilitas sehingga mereka tidak perlu bekerja untuk menjaga kesehatannya dan juga memaintain kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ataupun Pak Toto bisa melakukan treatment untuk menjaga kondisi Pak Toto saat ini hingga mungkin Pak Toto sendiri masih bisa hidup hingga lama lagi. Dah, itu deh. Nah, itu dia hasil dari study case yang telah kami pelajari. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!